Oke, selamat malam teman-teman. Minggu ini ya, malam ini kita akan sama-sama melanjutkan ya, topik kita yang sudah kita mulai minggu lalu adalah analisis biaya relevan. Ya, oke. Tentunya dengan tipe pengambilan keputusan yang berbeda dari minggu lalu ya. Oke. Yang pertama adalah keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut. Apa maksudnya ini adalah Anda manajer ya, itu diberhadapkan pada keputusan apakah produknya dia itu akan dijual sekarang atau diproses lebih lanjut lagi. Yaitu gambarannya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang punya beberapa produk itu disebut dengan joint product. Itu menghasilkan produk-produk yang produksinya itu menggunakan sumber daya atau fasilitas yang sama ya, melalui beberapa departemen. Ya, Anda punya 2 departemen, 3 departemen, pada titik tertentu itu produk itu bisa individu sifatnya. Artinya gini, artinya bisa Anda jual keluar ya, ke perusahaan yang membutuhkan, atau Anda proses lebih lanjut, Anda baru jual ke konsumen. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, itu pilihan Anda. Ya. Nah, sehingga biasanya ini adalah keputusan yang harus manajer ambil. Ya kan? Apakah menguntungkan jika saya jual sekarang atau saya produksi lagi baru saya jual ya. Nah, seperti itu. Ya, gambarannya. Oke. Nah, ketika Anda menjual, selesai. Ya, Anda tinggal membandingkan saya jual dengan saya produksi lagi. Tapi, ketika Anda memproduksi lebih lanjut, itu ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, Anda olah lebih lanjut, tapi ternyata Anda membutuhkan investasi atau membutuhkan fasilitas yang baru. Ya, belum ada nih, karena Anda olah lagi, Anda perlu investasi yang baru. Atau ketika Anda olah lebih lanjut, Anda nggak perlu investasi yang baru. Ya, nggak perlu fasilitas baru. Ya, hanya tambahan biaya aja yang dikeluarkan. Nah, 2 ini punya perhitungan yang berbeda ya. Jadi kalau Anda membutuhkan fasilitas yang baru, Anda membandingkan tambahan pendapatan dikurangi tambahan biaya produksi selama masa pemakaian ya, dibandingkan dengan investasi alat yang diperlukan. Jadi kalau misalnya tambahan labanya lebih tinggi dari investasi yang Anda keluarkan ya, maka Anda bisa memproses lebih lanjut ya produk itu. Tapi jika tambahan labanya itu lebih kecil dari biaya atau investasi yang Anda keluarkan, ya lebih baik Anda stop produk itu, Anda jual. Ya. Nah, kalau yang tidak perlu investasi, ya Anda cukup membandingkan antara tambahan pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Ya itu saja. Ya, kalau tambahan pendapatannya lebih tinggi dari tambahan biaya, maka bisa proses lebih lanjut. Tapi kalau tambahan pendapatannya lebih kecil dari tambahan biaya, ya mending Anda jual langsung aja, ya nggak usah diolah lebih lanjut. Gitu, ya, teman-teman kita kasih contoh ya. PT Wiro Ora Sableng punya 2 produk A dan B yang diolah melalui 3 departemen. Ya, sampai pada departemen ketiga itu dipisah. Ya, artinya gini, artinya produk itu A dan B bisa dijual atau bisa diolah lebih lanjut. Ya, kita lihat datanya. Kita lihat. Biaya per unit jika produk diolah lebih lanjut, yang A itu 100.000, yang B 170.000. Jumlah diproduksi ya sama-sama 120 unit, 1.200 unit maaf. Ini harusnya nggak pakai rupiah ya. Harga jual unitnya adalah 2,5 juta untuk A dan B 500.000. Jumlah biaya bersamanya 1 miliar. Ya. Kalau produk itu diproses lebih lanjut lagi, ya, maka besok ketika dia selesai diproses lebih lanjut lagi, harga belinya yang A itu 3 juta, sedang yang B adalah 650.000. Nah, pertanyaannya, gimana ya? Apakah harus saya olah atau saya jual langsung? Oke, kita akan bandingkan ya sekarang. Menghitung produk A, jika dijual sekarang adalah harga jualnya 2,5 juta dikali 1.200 unit. Ya, jadi pendapatannya adalah 3 miliar. Kalau dia diolah lagi, diproses lebih lanjut, harga jualnya 3 juta, ya dikalikan jumlah yang dijual 1.200 unit, maka akan memperoleh pendapatan 3,6 miliar. Kemudian Anda menghitung selisih jika dijual langsung dibandingkan dengan diproduksi lebih lanjut. Ya, 3,6 miliar kalau itu diolah lebih lanjut dikurangi dengan 3 miliar kalau itu Anda jual sekarang, hasilnya adalah menguntungkan yang diolah lebih lanjut ya sebanyak 600 juta. Itu adalah biaya diferensialnya ya. Menghitung biaya proses, produk A jika diproses lebih lanjut ternyata ada biayanya, ada
100.000 per unit dikali 1.200 unit. Jadi total biaya ketika diolah lagi adalah 120 juta. Ya. Kemudian menghitung laba produk A jika diproses lebih lanjut adalah ya selisih penjualan dikurangi dengan biaya prosesnya, ya adalah 600 juta, ya dikurangi dengan 120 juta, hasilnya 480 juta. Artinya jika diproses lebih lanjut akan menghasilkan laba 480 juta. Ya, oke, Anda coba hitung yang B, ya seperti apa, ya. Tapi kalau Anda hitung B seperti apa, hasilnya seperti ini, ya. Jadi kita resumikan ya, yang produk A, penjualan kalau dijual sekarang 3 miliar, penjualan kalau diproses lebih lanjut 3,6 miliar, selisihnya adalah 600 juta. Ya, dikurangi dengan biaya pemrosesan, kalau dijual sekarang nggak ada, tapi kalau diolah lebih lanjut ada 120 juta, ya kan, sehingga selisihnya adalah 120 juta. Ya. Nah, sehingga ya biaya diferensialnya adalah kalau dijual sekarang adalah 3 miliar, kalau diproses lebih lanjut adalah 3,48 miliar. Ya kan, dari mana? 3,6 miliar dikurangi 120 juta. Sehingga selisih 480 juta. Menguntungkan kalau diproses lebih lanjut. Yang B bagaimana? Ya, yang B penjualannya kalau dijual sekarang adalah 600 juta, kalau diproses lebih lanjut 780 juta. Dari sudut pandang penjualan, ya menguntungkan kalau diproses lebih lanjut, ya 180 juta, ya bedanya nih, ya. Tapi ternyata biaya pemrosesannya itu tinggi, 204 juta sehingga kalau dijual sekarang atau diproses lebih lanjut ternyata ya ada selisih kerugian 24 juta. Ya, ini gambarannya. Ya, sehingga teman-teman bisa lihat di sini ya. Jika produk A diproses lebih lanjut akan menguntungkan perusahaan sebesar 480 juta, tetapi sebaliknya jika produk B diproses lebih lanjut akan merugikan perusahaan sebesar 24 juta. Sehingga keputusan adalah memproses lebih lanjut produk A dan menjual langsung produk B. Ya, itu gambarannya. Ya, itu gambarannya. Oke, ya. Sekarang ini yang pertama ya. Yang kedua sekarang, memilih produk. Ya. Seringkali kita ini punya beberapa produk, tapi kita ingin melihat dari beberapa produk yang kita produksi atau kita jual itu mana ya yang paling menguntungkan. Ya, itu Anda mesti tahu ya sebagai seorang wirausaha atau manajer. Karena apa? Karena kalau Anda mengerti ya bisa memilih produk mana yang paling menguntungkan, Anda bisa fokus pemasaran di sana misalnya. Ya kan? Atau Anda bisa berpikir ya untuk mengurangi atau menghilangkan produk yang nggak laku. Ya, seperti itu ya gambarnya. Oke, kita lihat ya. Memilih produk. Nah, oke, ini bisa lihat di sini. Seringkali perusahaan memiliki beberapa macam produk dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Ya, sehingga agar tujuan ini tercapai maka perusahaan harus memiliki ya, mengetahui produk mana yang paling menguntungkan. Ya. Untuk dapat memilih mana yang paling menguntungkan, maka kuncinya teman-teman ya untuk melihat mana yang paling menguntungkan adalah menggunakan contribution margin yang tertinggi. Ya, apa itu contribution margin? Adalah penjualan per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Ya, yang harus diperhatikan adalah perusahaan punya keterbatasan sumber ekonomi. Contoh, misalnya manufaktur punya mesin, ya dia punya kapasitas produksi berupa jam mesin, atau kalau dia padat karya, jam tenaga kerja langsung dalam jumlah yang terbatas. Jika batasannya adalah mesin, maka contribution margin tertingginya adalah contribution margin per jam mesin, bukan per unit produk. Ya, jadi mana yang monopoli proses produksi itu. Jam mesin adalah mesin tersebut mampu menghasilkan beberapa produk per jamnya itu jam mesin. Ya, itu jam mesin. Oke. Kita lanjut ya. Nah, contoh lagi ya. CV Wiro Panjen Sableng memproduksi kemeja dan kaos. Saat ini manajer sedang menganalisis dari kemeja dan kaos ini mana ya yang paling menguntungkan. Kalau kita lihat datanya, jadi produksi menggunakan mesin, ya jam mesinnya ini maksimal 6.000 jam untuk memproduksi 20 kemeja dan 30 kaos, ya misalnya seperti itu.
Harga kemeja itu 360.000 unit dan kaos 300.000 unit. Sedangkan biaya variabel kemeja adalah 300.000 dan kaos 225.000 unit ya per unit. Dari dua produk tersebut, maka produk yang paling menguntungkan yang mana? Oke, kita akan coba ya. Oke, teman-teman lihat ya. Kalau dia mesin itu memproduksi 20 kemeja, ya 30 kaos, ya jadinya dia dalam 1 jam mesin itu bisa memproduksi 1/20 kemeja dan 1/30 kaos. Ya, Anda lihat yang paling atas. Ya, oke. Anda ikuti kursor saya. Sekarang kita bahas yang ini. Ya, harga jual per unit untuk kemeja itu 360.000, sedangkan untuk kaos 300.000. Ya, biaya variabel per unit 300.000 untuk kemeja dan kaos 225.000 sehingga margin kontribusi per unit adalah harga jual kurangi biaya variabel. Ya, untuk kemeja 60.000, untuk kaos adalah 75.000. Oke. Sehingga rasio margin kontribusi kita ya kemeja 0,2, kaos 0,3. Dari mana, Pak? Ya, dari margin kontribusi dibagi harga jual. 60.000 dibagi 360.000, 0,2, 75.000 dibagi dengan 300.000, 0,3. Ya. Nah, lanjut ya. Margin kontribusi kalau kita lihat ya, kita lihat dari kemeja kaos sampai pada margin kontribusi, ya kita lihat tampaknya yang menguntungkan adalah kaos. Karena margin kontribusi kaos itu lebih tinggi dari kemeja. Kaos 75.000 dan kemeja 60.000. Ya, oke. Kita lanjut analisis ya. Margin kontribusi jika kapasitas digunakan memproduksi kemeja adalah 3.000, ya, 3.000. Dari mana? Dari 0,05 di atas itu 0,05 ya, dikali dengan 60.000. Ya, dikali dengan margin kontribusinya. Ya, Anda bisa lihat di sebelah kanan ini keterangannya ya, di sebelah kanan. Diperoleh dari jumlah kemeja atau kaos yang dapat diproduksi dalam 1 jam dikali dengan margin kontribusi per unitnya. Ya, jadi 3.000 ya, sedangkan yang kaos adalah 0,03 dikali 75.000, 2.500. Ya, oke. Ya. Kita lanjut analisis kita ya. Jumlah jam mesin maksimum yang tersedia itu 6.000 dan 6.000. Ya. Jumlah jam mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit produksi yaitu 20 dan 30. Ya kan? Sehingga teman-teman ya, jumlah unit maksimum yang dapat diproduksi adalah kemeja 3.000 ya. 300 maaf, kaos 200. Ya, seperti itu. Dari mana? Anda lihat sebelah kanan. Jumlah jam mesin yang tersedia dibagi dengan jumlah jam mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi atau unit produksi. Jadi kemeja itu 6.000 jam mesin dibagi 20, 300 ya unit ya. Kaos 6.000 bagi 30 adalah 200. Ya, ini gambarannya. Nah, kita lihat menghitung margin kontribusinya sekarang ya. Margin kontribusi per unit itu 60.000, yang kemeja, kaos adalah 75.000. Dari mana? Anda lihat kursor saya naik nih ya. 60.000 dari atas ini, kemudian 75.000 dari atas ini. Oke, ya. Jam mesin dibutuhkan per unit ada 20 jam mesin dan 30 jam mesin. Margin kontribusi per jam 3.000 ya. Sedangkan kaos 2.500 dari mana? Lihat kursor saya 3.000 dari sini. Ya, margin kontribusi jika kapasitas digunakan memproduksi kemeja. Yang kaos 2.500 dari mana? Dari ini. Margin kontribusi jika kapasitas digunakan memproduksi kaos. Ya, sehingga margin kontribusi totalnya adalah margin kontribusi per jamnya dikali dengan yang tersedia 6.000. Jadi teman-teman lihat margin kontribusinya adalah 18 juta untuk kemeja dan kaos 15 juta. Ya, jadi di sini sebelah kanan Anda lihat diperoleh margin kontribusi per jam dikali jam mesin maksimum tersedia. Kalau kemeja 3.000 kali 6.000 sama dengan 18 juta. Kalau kaos adalah 2.500 kali 6.000 sama dengan 15 juta. Jadi teman-teman, setelah kita cek di sini, ya ternyata yang menguntungkan itu bukan kaos, ya bukan kaos, ya. Memang secara margin kontribusi per unit kaos tinggi, ya. Tetapi kita lihat ya dari pengelolaan biayanya, ya, jam mesinnya Anda lihat
ternyata kemeja itu lebih menguntungkan, selisih 3 juta. Ya, jadi apa kesimpulannya adalah ya dari dua produk yang dihasilkan ternyata kemeja ini yang paling menguntungkan. Kenapa? Karena margin kontribusinya itu yang tinggi, ya lebih tinggi daripada kaos. Ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir ya, menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Nah, ini menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Ya. Oke, ya. Jadi Anda punya fasilitas, punya aset, ya. Mungkin karena nilai bukunya itu sudah habis atau mau habis ya, ya karena udah lama misalnya, Anda mau sewakan atau Anda mau jual, ya. Oke, ini latar belakangnya. Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tentu memiliki berbagai fasilitas produksi dan operasional. Namun demikian, ada kalanya fasilitas tersebut sudah tidak digunakan lagi karena mungkin fokus perusahaan sudah berganti. Produk yang dihasilkan dari mesin itu nggak laku di pasaran, ya, atau mesin itu Anda anggap sudah tidak punya performa baik lagi, ya seperti itu, atau dan lain-lain, ya sehingga Anda punya keputusan gimana ya, apakah aset saya ini saya sewakan, ya kan, atau langsung saya jual aja, kan gitu ya. Nah, ini kita akan lihat bagaimana nih cara manajer untuk dasar manajer mengambil keputusan apakah akan menyewakan atau dia akan menjual aset itu ya. Lihat ya. Oke, contoh. Misalnya, perusahaan punya mesin yang sudah tidak diperlukan lagi dalam operasi. Harga perolahan mesin itu adalah 2 miliar dan akumulasinya adalah 1,7 miliar. Mesin itu disewakan, bisa disewakan kepada perusahaan lain dengan taksiran pendapatan sewa per tahun itu 500 juta. Ya. Tapi kalau dijual, ya, itu laku sebesar 575 juta. Anda lihat ya, harga jualnya itu lebih tinggi dari harga sewanya. Ya. Tapi kalau Anda jual, kalau Anda sewakan, ya, maka biaya reparasi dan asuransi mesin agar siap disewakan itu ada tambahan biayanya 50 juta. Ya. Tapi kalau dijual, ya, perusahaan itu harus membayar komisi perantara 60 juta dan harus memperbaiki mesin 70 juta. Pertanyaannya, sebaiknya disewakan mesin itu atau mesin itu dijual? Nah, ini adalah PR dari untuk si manajer. Ya. Oke, gimana nih caranya? Oke, kita lihat. Nah, kita lihat ini ya. Analisis yang dibuat oleh perusahaan yang digunakan. Oke, kita lihat aja dua. Anda lihat tabel di atas ini, ya. Tabel di atas Anda lihat, ya. Kalau menyewakan itu pendapatannya itu 500 juta. Ya. Kalau menjual itu 575 juta. Ada selisih perbedaan 75 juta. Itulah yang disebut dengan diferensiasi, ya. Biayanya. Kalau menyewakan itu ada biaya reparasi dan asuransi 50 juta. Ya. Menjual nggak ada, ya. Tapi kalau menjual, ya, Anda harus keluarkan komisi 60 juta, ya, keluarkan biaya perbaikan 70 juta. Ya. Sehingga Anda lihat paling bawah ada pendapatan bersih di sini. Ya, di sini adalah kalau Anda menyewakan itu 450 juta, kalau Anda menjual itu 445 juta. Ya. Diferensiasinya adalah 5 juta. Oke, kelihatan ya? Nah, sehingga Anda lihat perusahaan lebih baik menyewakan mesin tersebut karena lebih menguntungkan sebesar 5 juta dibandingkan jika mesin itu dijual. Ya. Nah, pertanyaan Pak, tadi ada itu ya, ada mesin harga 2 miliar, akumulasinya 1,7 M. Kok nggak dipakai Pak? Anda lihat di sini yang merah-merah ini. Ya, kotak merah. Nilai buku mesin 300 juta dari 2 miliar kurang 1,7 M tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan karena dianggap sebagai sunk cost. Ya, biaya masa lalu yang tidak bisa dipakai untuk pengambilan keputusan masa kini. Artinya biaya itu sudah dikeluarkan. Ya, jadi tidak perlu dipertimbangkan lagi. Ya, oke. Harga perolehan dan akumulasi penyusutan mesin merupakan informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan masa lalu, sehingga tidak relevan dalam kaitan pengambilan keputusan yang dibuat pada masa sekarang. Ya,
Jadi kalau teman-teman ingat, pertemuan kemarin itu saya bicara bahwa apa itu biaya yang relevan itu adalah biaya yang berbeda di antara pengambilan keputusan, dan biaya yang irrelevan itu adalah biaya yang tidak berbeda dalam pengambilan keputusan atau dan biaya tenggelam atau sunk cost. Itu jangan dipakai untuk pengambilan keputusan. Ya, itu gambarnya. Oke. Nah, sekarang kalau Anda lihat ya, Anda pengen lihat ini ya. Untuk membuktikan apakah nilai buku mesin berpengaruh terhadap pengambilan keputusan menjual atau menyewakan, kita akan lihat contohnya seperti ini. Oke. Pertama, menyewakan mesin. Pendapatan sewa itu 500 juta. Nah, Anda bisa lihat kursor saya ya. Penyusutan mesin 300 juta ya. Ditambah reparasi 50 juta sehingga totalnya 350 juta ya. Pendapatan bersih kalau menyewakan adalah 150 juta. Betul ya? Seperti itu ya, betul ya. Ya. Yang berikutnya adalah menjual mesin. Ya. Hasil penjualan itu 575 juta. Biaya penyusutannya sama, 300 juta Anda lihat. Sedangkan biaya komisi perantara 130 juta. Anda jumlahkan, ya, totalnya 430 juta, sehingga pendapatan bersih kalau Anda menjual mesin adalah 145 juta. Ya. Ada selisih 5 juta di sini. Ya. Jadi keputusannya, karena lebih menguntungkan yang menyewakan sebesar 5 juta dibanding menjual, maka keputusannya adalah tahun ini adalah dengan menyewakan mesin. Ya, itu gambar. Ya. Nah, teman-teman, ya, selama 2 minggu ini Anda sudah belajar bagaimana mengambil keputusan. Tentunya ya, dalam konteks yang sesungguhnya nggak sesederhana ini. Tapi cara ngitungnya seperti ini. Yang Pak Wir maksud tidak sesederhana ini adalah misalnya biaya penyusutan itu kan Anda mesti ngitung, ya kan? Ya, tapi yang itu kan nggak perlu Anda. Ya, biaya reparasi, asal kan Anda mesti ngitung, tapi yang itu kan bukan Anda, staf Anda misalnya. Tapi ketika Anda bagi antara biaya yang diperlukan, itu Anda tinggal ngambil keputusan dengan beberapa metode yang kita sudah pelajari. Ya kan? Berikutnya, Anda juga sekarang harus mahir menggunakan biaya tetap dan biaya variabel. Ya, jadi Anda lihat ya, dengan Anda bisa mengelola biaya, sebetulnya Anda membantu manajer, ya, membantu orang tua Anda untuk bisa mengambil keputusan akuntansi. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda nggak bisa mengelola biaya, Anda nggak bisa membuat perusahaan efisien. Karena kuncinya adalah pengelolaan biaya. Ya, penjualan bisa naik turun atau stagnan, tapi kalau Anda bisa mengelola biaya dengan baik, itu berbeda aslinya. Itulah diperlukan keahlian akuntansi. Ya, jadi walaupun Anda bukan akuntan, tapi Anda dibekali ilmu akuntansi. Ya, itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman ini yang dari saya. Ya, ini pertemuan kita yang terakhir untuk semester ini. Ya, karena minggu depan itu libur ya, dan kemudian Anda masuk langsung ujian akhir semester, sehingga saya berharap ya apa yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, ya, bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Ya, ingat ya, akuntansi itu sebetulnya manfaatnya begitu besar sekali. Ya, kalau Anda bisa mempergunakan, ya, daripada ada menyewa akuntan yang mahal-mahal, Anda buat sendiri aja, ya kan. Nah, beberapa topik yang saya berikan selama 1 semester ini topik-topik yang sering digunakan oleh akuntan untuk membantu klien, ya, atau memberi informasi pada CEO, ya, atau FEMBIS. Ya, ini sebenarnya dipilihkan di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti di Moodle sudah ada ujian akhir semester, ya, sehingga nanti ketika Anda UAS, Anda tinggal mengumpulkan saja, ya, mengumpulkan saja. Ya, tugasnya UAS akan saya berikan hari ini, ya, saat ini dengan Moodle, ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Yang terakhir, ya, Pak Wir minta maaf kalau dalam 1 semester ini banyak hal yang masih kurang yang Pak Wir berikan kepada kalian, ya kan. Pak Wir minta maaf, harapan Pak Wir, apa yang diberikan oleh Pak Wir ini bisa berguna buat kalian. Minimal kalau ada yang menulis tesis, ya, saya sudah selalu berikan topik tesis. Nah, topik tesis yang ini, teman-teman, yang biar relevan ini, ya, Anda bisa gunakan tesis dengan menggunakan topik ini, ya kan. Ada berapa Anda 5 apa 7 ya tipe, Anda bisa gunakan itu, ya.
Karena kakak kelas Anda juga sudah menggunakan topik ini untuk membuat tesis dan hasilnya bagus sekali. Ya, oke teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan saya harap Anda bisa mengerjakan soal UAS dengan baik, dan saya harap Anda tidak perlu mengulang semester depan mata kuliah akuntansi. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam semua. Ya, God bless. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.